Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allahu ta'ala kama fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat dijumpakan lagi dengan bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan suci Ramadan, dengan keadaan sehat wal afiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang pembawa amanat yang tak pernah khianat, sang pembawa risalah yang tak pernah salah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabiuna Muhammad SAW. Beliau adalah satu-satunya nabi dan satu-satunya rasul yang mampu mengentaskan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zamannya naik onta menuju zamannya naik Toyota. Dan beliaulah satu-satunya nabi dan satu-satunya rasul yang mampu mensyafaati umatnya kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita kelak diakui umatnya dan diberi syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan membawakan kultum yang akan saya beri tema akhlakul karimah. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW itu hanya untuk memperbagusi akhlak manusia. Karena manusia pada saat itu tidak memiliki akhlak, sehingga pada zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti orangnya yang bodoh, tapi akalnya yang bodoh. Bayangkan saja ketika Nabi Muhammad SAW hendak sholat berjamaah, beliau dilempari dengan batu, kotoran dan lain sebagainya. Sungguh tidak memiliki akhlak orang pada saat itu, sehingga zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Sesungguhnya manusia itu dilihat dari segi akhlaknya. Jika orang akhlaknya baik, insya Allah orang itu akan baik. Seperti hadis yang berbunyi, khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Sebagus-bagusnya manusia itu bagus budi pekertinya. Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya percuma jika kita kaya, tampan, cantik maupun pandai tapi tidak memiliki akhlak kul karimah, maka akan percuma. Karena sesungguhnya manusia itu dilihat dari segi akhlakul karimahnya, bukan dari segi kaya, tampan, cantik maupun pandainya. Sepandai apapun seseorang, tetapi jika tidak memiliki akhlak, maka akan percuma. Karena sepandai apapun seseorang, jika tidak memiliki akhlak kepada gurunya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Dan ketahuilah, ilmu yang tidak bermanfaat itu bagaikan biji yang tidak ditanam. Dia tidak akan tumbuh dan tidak akan berbuah. Begitu sebaliknya, ilmu yang bermanfaat itu bagaikan biji yang ditanam subur. Dia akan tumbuh dan akan berbuah, dan buah itu akan bermanfaat bagi orang banyak. Sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu, seperti dalam hadis yang berbunyi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dari ayunannya ibu sampai ke liang lahat. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai seseorang muslim sejati harus mencari ilmu ketika sejak kecil sampai menjelang maut. Karena sesungguhnya mencari ilmu ketika sejak kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan mencari ilmu ketika sudah besar itu bagaikan mengukir di atas air. Akan tetapi mencari ilmu itu harus juga memiliki akhlak. Zaman sekarang disebut zaman modern, tetapi sungguhnya zaman sekarang adalah zaman jahiliyah modern, di mana orang-orang berpakaian tapi layaknya seperti telanjang. Banyak anak-anak di bawah umur berzina dan lain sebagainya. Bocah saiki ora gelem ngaji, ning omah tontonane TV sing ditonton wong luar negeri.
Wong luar negeri orang nganggo klambi, bokonge ketok koyok bokong sapi. Na'udzubillahi min dalik. Jadi kewajiban seorang tua adalah mendidik anaknya dengan sebaik mungkin. Jikalau tidak mampu, maka masukkanlah anakmu ke dalam pondok pesantren, karena pondok pesantren adalah tempatnya ilmu dan tempatnya memperbagusi akhlak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Undur mangkola walatang dur mangkola. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.